Shalom Sobat Sep, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, David Wu. Kita ketemu di acaranya Sep Podcast Buka Hati. Nah, edisi kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Karena nama topiknya ini dalam bahasa Latin, yaitu Lectio Divina. Nah, apa sih artinya Lectio Divina? Lalu ini bahasanya masih bahasa Latin gitu ya. Jadi Lectio Divina ini apa? Terus kemudian nanti penerapannya bagaimana? Nah, di studio ini kita sudah mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah saya perkenalkan Bapak Setiadi atau biasa dipanggil Pak Set gitu ya. Betul ya Pak ya? Betul. Panggilannya Pak Set. Iya. Pak Set ini kepala sekolah di Sentra Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Surabaya. Benar, Pak David. Oke. Benar. Kemudian ada satu narasumber lagi yaitu Ibu Leoni. Ya. Bu Leoni ini pengurus di KEP Paroki Maria Bunda Paroki Karmel Maria Bunda Karmel Probolinggo. Aduh ini kesini tadi jauh ya, jauh. lumayan ya. Ya, nanti langsung pulang ini Pak. Langsung pulang. Ya. Oke. Ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut apa sih yang disebut dengan Lectio Divina, kemudian bagaimana caranya melakukan. Nah, saya akan tanya nih ke siapa dulu ya, Pak Set atau Ya, Bu boleh. Leoni ya. 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 Apa sih Pak artinya Lectio Divina ini? Kalau tadi kan itu dari bahasa Latin ya. Ya. Artinya apa sih kira-kira Pak? Secara harafiah dulu. Kalau artinya Lectio itu membaca, Pak David. Divina itu artinya ilahi. Jadi Lectio Divina itu sering diartikan secara gampangnya itu bacaan ilahi. Atau berdoa dengan membaca dan merenungkan kitab suci. Oke. Seringkali juga Bu Leoni dikatakan berdoa dengan kitab suci. Ya. Berdoa dengan kitab suci. Ya. Oke. Atau Tujuannya untuk hidup- apa Pak? Oh, tujuannya gini. Melalui berlectio divina, kita berusaha untuk mencapai persahabatan dengan Tuhan melalui berdoa dan merenungkan kitab suci itu. Jadi, dengan Lectio Divina kita berusaha mendengarkan sapaan Tuhan melalui sahabat kita. Gitu, Tuhan sendiri. Karena melalui Lectio Divina kita berusaha untuk berbicara kepada Tuhan lewat kita berdoa, dan kita berusaha mendengarkan Tuhan berbicara melalui kitab suci. Itu Pak David. Iya. Tapi seberapa penting sih Pak? Tadi kan mendengarkan Tuhan berbicara melalui bacaan kitab suci, seberapa penting? Penting sekali menurut saya ya. Karena Kalau apa? sebagai orang Katolik begitu, apa pentingnya? Karena gini, dengan kita mendengarkan sabda Tuhan, kita tuh jadi mengerti siapa sahabat kita ya, seperti yang Ya, tadi Pak Set betul. katakan. Kita semakin mengenal, misalkan seperti saya dengan Pak David. Saya mungkin tahu saja ya, saya tidak kenal, tapi kalau saya semakin mendalami, oh Pak David ini rumahnya di mana, Pak David ini punya istri atau enggak, terus Pak David ini pekerjaannya apa. Punya. Punya ya? Oh sudah punya ya. Nah anaknya berapa? Maka itu membuat saya menjadi apa ya, akrab kan, tahu. Iya. Oh saya kenal Cindy kenal Loh, saya. kenal Cindy? Oh kenal, memang sudah ya. Nah itu jadi seperti itu. Iya. Maksudnya tuh menjalin hubungan yang lebih akrab lagi, supaya kita tuh bisa lebih mengenal dengan baik gitu Pak. Mengenal saya. Ya, Nah, berarti kalau membaca kitab Mengenal suci untuk sahabat mengenal kita. ya mengenal sahabat kita yaitu Ya. Tuhan Siapa ya. tahu sahabat kita ini? Iya. Tuhan Yesus. Tuhan toh. Yesus. Ya betul, Oke. seperti itu. Nah, kalau orang Katolik ya, Ya. itu kan terkenal ya. Terkenalnya itu katanya jarang baca kitab suci kan gitu toh. Ya. Ya. Kalau Ya. ke gereja itu yang dibawa ya puji syukur bukan Ya, kitab betul, gitu kan betul, ya toh. betul. Nah, masalahnya adalah kok tiba-tiba ada istilah Lectio Divina ini. Ini istilah baru kah? Ataukah ini sebenarnya sudah cukup lama ya? Atau saya Ya. nggak tahu ini? Bagaimana? Sebetulnya Lectio Divina ini sudah lama, dan itu tradisi itu sudah lama dilakukan di dalam gereja Katolik. Mm-mm. Bahkan di di gereja-gereja awal
itu kebiasaan membaca, berdoa dan merenungkan kitab suci itu sudah dilakukan Pak David. Sudah dilakukan. Ya namanya Lexio Divina Ya, itu tadi. namanya Lexio Divina itu. Jadi sejak gereja awal tuh mereka sudah melakukan hal itu. Mungkin sejarahnya seperti apa, Pak Set atau Bu Leoni? Sejak mungkin ada kalau sejak gereja awal begitu ya. Nah, lalu kan sudah lama toh ya. Kenapa kok tiba-tiba entah tiba-tiba atau bagaimana atau mungkin saya nggak tahu ini, saya yang ketinggalan berita. Jadi pada Kok waktu sekarang ini ya, kok bisa muncul seolah-olah ya ya. ngetren lagi gitu loh. Ya. Kan sudah gereja awal sejarahnya. Jadi Sudah pada menghilang, waktu kok tiba-tiba ya, dung ada lagi. iya ya. Pada waktu Konsili Vatikan kedua Ya. itu ya Pak ya. Ya. Jadi Paulus VI itu ya Pak ya. Ya, betul. Dia menegaskan bahwa supaya apa ya, umat Katolik dan khususnya para biarawan-biarawati ya, maksudnya itu untuk melakukan Lexio Divina. Saya rasa kenapa ya? Karena itu surat cintanya Tuhan ya. Jadi Oke. bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita kalau kita tidak tahu siapa Tuhan itu ya. Nah, terus setelah itu pada saat pada saat ulang tahun The Verbum ya yang ke-40 itu ditegaskan kembali oleh Benediktus ya, Paus Benediktus ke-16. Ya. Oke. Nah, beliau menegaskan lagi bahwa Ya. ini sangat penting di era tahun Ya. 21 ini. Itu Lexio Divina seperti itu. Di Jadi- abad 21. Ya, 21 maksudnya. ini sangat penting gitu loh, seperti itu. Jadi ketika Paulus ke-6 mengeluarkan konstitusi dogmatis Ya, tentang De Verbum De ya, Pak. Verbum itu, Ya, De Verbum itu artinya apa tuh, Pak? Bahasa Indonesianya apa tuh? apa De Verbum, Pak? De Verbum ini apa ya? Sabda Allah. Betul. Sabda Allah ya mungkin Ya. ya. Sabda Allah ya. Sabda Allah ya. Sabda Allah ya. Sabda Allah. Terus kemudian Dia menganjurkan seperti tadi Bu Leoni Ya. bilang bahwa Lexio Divina itu digalakkan kembali di dalam gereja, Ya, ya. gereja Katolik gitu. Oke. Tapi Bahkan untuk biarawan biarawati. ya khususnya artinya ya. awal-awal itu. Ya, khususnya. Oke. Nah, salah satu di dalam artikel De Verbum itu yang ke-25 Ya, itu Paulus ke-6 itu mengambil kutipan dari mengambil kata-kata dari Santo Hieronymus. Bu ya. Leoni. Oke, bunyinya. Kalau tidak kenal Alkitab itu berarti tidak kenal Tuhan Yesus ya, seperti Ya. itu. Tidak Yang sering kita mengenal kitab dengar. suci, tidak mengenal Tidak Tuhan mengenal Yesus seperti itu. Oke. Terus juga ada kata-kata dari Santo Ambrosius Mm-mm. yang mengatakan bahwa membaca kitab suci itu seharusnya didukung dengan doa. Dan itu kalau terjadi, itu terjadi dialog antara kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita bercakap-cakap melalui doa. Ketika kita mendengar Tuhan berbicara, kita itu melalui membaca, Kitab suci. kalau di dalam De Verbum dikatakan amanat-amanat ilahi atau kitab suci. Itu Pak Oke. David. Jadi itu kalau bicara sejarah terus kemudian ternyata muncul lagi itu sejak Konsili Vatikan kedua. Ya. Dimunculkan Terus kembali. ditegaskan lagi oleh Paus Benediktus Ya. ke-16 itu pada saat De Verbum tadi. Ya, itu ulang tahun ke-40 Ulang pada tahun ya. 40. Ya. Ya. Oke, nah tadi kan lebih ngomong itu untuk para biarawan biarawati. Nah, kita ini kan orang awam, Iya, ya kan? Kalau biarawan biarawati ya kerjaannya memang iya. di biara, ya Ya. mungkin mereka berdoa, membaca kitab suci, oke itu normal sekali. Ya. Tapi kalau orang awam ini seperti apa? Kalau kita juga, apakah kita ini juga harus berdoa membaca kitab suci sehari-hari, setiap hari begitu? Iya. Ya, Itu karena apa? Apakah memang itu perintahnya gereja ataukah bagaimana? bukan. Kalau menurut saya Ya. gini, kalau kita ya saya ibaratkan itu seperti ini loh. Kalau kita rindu ya, kalau Pak Set bilangnya sahabat, kalau saya ngomong ya seperti orang berpacaran gitu ya. Kalau kita rindu bertemu dengan pacar kita, ya toh, kita misalkan gini aja. Kalau dulu zamannya kan enggak ada WA, ya enggak ada alat-alat komunikasi. Biasanya apa? Kalau rumahnya jauh misalkan ya, Telepon. nah belum ada telepon, Belum ada surat. telepon, surat. Ya, nah Oke. kalau menerima surat
cintanya itu gimana? Wah, hatinya berbunga-bunga, kepingin dibaca lagi, kepingin dibaca lagi. Ya seperti itu kita. Jadi seperti Ya. kita sama Tuhan tuh seperti kita tuh rindu untuk membaca. Nah, surat cintanya Tuhan ya Pak, Alkitab itu dibaca Ya. terus. Kadang-kadang bisa senyum-senyum sendiri. Mungkin David pernah seperti itu ya. Kalau baca suratnya Cintanya Cindy tentunya. zaman saya sudah nggak pakai surat Oh, tuh. pakai apa? Iya, telepon lah paling Oh nggak, Bu. begitu ya, Saya kan ya. Berarti zamannya saya ya. Ya. Nah, jadi dibaca senyum-senyum sendiri gitu ya David. Nah, Iya. ya seperti itulah. Nah, tapi tentunya kan ada satu kondisi bahwa Lexio Divina ini kan harus dijalankan dengan ada cara tertentu begitukah Ya, ataukah ya. cuma ya pokoknya kamu berdoa dan membaca kitab Ya. suci. Oh iya, kalau ngomong gampang, tapi melakukan itu kan tidak semudah itu toh. Apakah Ya. ada caranya? Ada langkah-langkahnya Pak David. Oke, Ya, bisa jadi- seperti apa langkahnya? Langkahnya yang pertama itu kita Lexio, berlexio. Lexio Ini- itu ini artinya- langkah? Iya, Ya. langkah. Artinya membaca. Lexio itu Ya, oke membaca. tadi Lexio ya, Ya. membaca. Dengan membaca itu kita akan menemukan ayat mana yang mengena atau ayat mana yang menyentuh hati kita. Oke. Atau seringkali saya mengatakan gini. Ayat apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita? Itu. Oke. Sesudah itu kita melakukan meditasio, merenungkan Pak David. Hmm. Merenungkan itu kita berusaha untuk apa ya? Mengunyah-ngunyah sabda itu ya. Mengunyah-ngunyah gitu ya, Oh, mengunyah-ngunyah. mengunyah. Ya mengunyah-mengunyah itu artinya gini loh. Kita kan dapat satu perikop seperti yang Ya. tadi Pak Sat ngomong ya. Satu Ah, perikop satu ya. ayat. Terus meditasi itu lebih ke kita. Jadi kalau tadi mungkin mendapatkan misalkan gini ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Cuma itu. Ini contoh ini, contoh. Ya contoh Ya. ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dari Misalnya ayat ayatnya itu, nah, ya? misalnya itu. Terus itu kan waktu baca rasanya itu menarik. Ya itu waktu Lexio ya. Sesudah itu masuk ke apa? Meditasi. Meditasio. Oke. Oh, aku kok tersentuh sama ayat ini. Kenapa? Nah, Ya. iya toh? Jadi di Ya, meditasio ya. itu Bu, Lebih ke Leoni, pribadi ya, lebih kepada saya. Tuhan itu mau ngomong apa Apa? sih melalui ayat itu kepada Saya. diri saya. Ya, Oke. saya, betul. Apa yang hendak Tuhan sampaikan itu. Ya, Oke. benar. Jadi Betul. saya merenungkan apa yang hendak Tuhan sampaikan Ya, kepada saya. Oke. Nah, Ya. sesudah itu saya melakukan orasio. Ya. Saya berdoa menanggapi apa yang disampaikan Tuhan kepada saya. Hmm. betul. Itu. Seperti tadi pagi misalnya ya. Ya. Tadi pagi kan ayatnya bilang gini. Apa yang menyentuh saya ya? Pergilah engkau diutus di tengah-tengah Serigala. aku Serigala. mengutus engkau di tengah-tengah serigala gitu ya. Saya tersentuh dengan ayat itu. Hmm. Karena itu saya bersyukur karena Tuhan ngomong gini, kalau aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala, aku pasti menyertai engkau. Oke. Tadi pagi. Nah, saya tersentuh dengan ayat itu, saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan menyertai saya karena itu di dalam orasio saya merasakan saya mengungkapkan syukur Tuhan. Bahwa meskipun engkau mengutus aku di tengah-tengah keadaan yang tidak gampang, yang sulit, penuh dengan tantangan, tetapi saya bersyukur karena engkau tidak pernah akan meninggalkan Setiadi. Nah itu. Nah sesudah saya berorasio, saya melakukan kontemplasio. Kontemplasio itu adalah satu keadaan di mana saya hening. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Ibaratnya kalau merasakannya itu saya seringkali merasakannya gini, seperti ketika saya berhadapan dengan sahabat saya sudah memberikan satu nasihat, satu kekuatan terhadap diri saya. Hmm. Terus saya merasakan bahwa saya itu bisa bersungguh-sungguh mengalami kasihnya yang luar biasa Oke. gitu ya. Ya kehadirannya. Ya. Kehadirannya. Saya kadang-kadang bisa merasakan Kayak dia dipeluk. itu meluk saya, merangkul saya, nguatin Iya. saya. Nah itu kontemplasi. Kontemplasi. Oke. Ketika Sudah, saya langkahnya sudah 4 ya, atau 5? Ada lagi? ya, ketika saya melakukan kontemplasio, ketika saya merasakan ini sahabat saya itu baik dengan saya, Ya. apa yang timbul di hati saya?
selalu akan timbul, saya berusaha untuk menyenangkan hati dia toh, membalas apa yang dia lakukan terhadap saya kan. Oke. Nah, itulah yang akan saya lakukan melalui tindakan konkret, yaitu melakukan aksio, Aksi. Pak David. Oke. Itu. Oke. Jadi tadi ada 5 ya, Pak? Ya. Ya, Apa aja? seharusnya itu Lexio. 4, 4. tetapi selalu sesudah kita mengalami 4 itu, akan selalu Ada dilakukan aksi yang konkret. Oke. Jadi yang pertama Lexio, Ya. Lexio. membaca. Terus meditasio, Meditasio. merenungkan. Heeh. Orasio, berdoa. Oke. Kontemplasio, kontemplasio. Terus yang terakhir aksio, Pak Aksio. David. Lexio Ya. ya. Nah, 5 langkah toh? Ya. Mm-mm. Itu butuh waktu berapa lama? Kalau menurut saya proses itu mengalir saja ya. Iya, Jadi betul. kita enggak bisa matok gini misalkan Iya. ya, oh harus 15 menit atau kalau orang yang biasa melakukan Lexio Divina, dia akan dengan cepat ya. Tapi kalau orang yang maksudnya seperti ini, jadi seperti proses orang ya, kalau kepingin ketemu pacarnya gitu ya. Kepingin ketemu pacarnya, dia kepingin ngomong sama Tuhan, setiap orang kan beda-beda. Ada orang yang merasa ya wis aku cukup di sini ya dia mendapatkan sesuatu ya sudah ya. Tapi ada yang lama. Jadi itu mengalir saja karena itu satu kerinduan hati, enggak bisa Pak Set sama saya beda. Ya. Sama Oke. David beda. Jadi itu proses yang alami David Bahkan seperti itu ya. setiap hari kita juga bisa beda-beda waktunya. Ya, betul, Nggak benar. bisa sama, Fit. Ya. Bisa apa? Beda Beda waktu. waktunya. waktunya. Kalau saya biasanya pagi sebelum Berarti aktivitas. artinya itu harus dilakukan secara sengaja. Ya, Ya. memang ya Dengan kita harus- kesadaran. Dengan kesadaran Ya. penuh untuk memberikan Ya. waktu. Iya benar. Memberikan Oh. waktu karena aku kepingin mendengarkan istilah saya ya, sapaan daripada sahabat saya. Oke. Gitu. Bagaimana saya bisa mendengarkan sapaan sahabat dari sahabat saya kalau saya tidak menyediakan waktu untuk dia? Bu Leoni tadi bilang kayak orang pacaran. toh. Iya, betul. Kalau aku mau mendengarkan pacar saya, Mesti janjian berbicara, jam berapa gitu. Iya, betul. mesti. Teleponan gitu Iya, ya. Ya, betul. Oh, Jadi nggak ingat asal dulu gitu nunggu jam ya. 9 ke Bener. atas terus interlokal Ya. gitu. Ya. Terus nanti kita sediakan waktu ya toh, seperti itu ya Pak. Butuh hal-hal Atau yang kita saya sekarang dengan mama saya. Ya. Mama saya itu usianya sudah tua, ya 89. Hmm? Kalau saya rindu mendengarkan suara dia, gitu kan saya telepon dia kan, Fit. Posisinya berbeda tempat. Ya, saya telepon dia, saya rindu gitu kan. Tetapi saya tahu mama saya itu kan ibaratnya tidur mungkin jam 9 dan Ya. sebagainya. Karena itu kalau saya telepon dia, ya sebisa mungkin saya dengan berusaha dengan waktu-waktu yang Menyesuaikan. kira-kira ya mirip-mirip lah ya, ya sekitar jam 8 gitu saya telepon dia gitu. Oke, menarik sekali ya. 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 Jadi ibaratnya itu pokoknya intinya harus ini. Jadi- ada rasa rindu dulu Ya, ya. betul. Ada rasa rindu. Ada Ada rasa rindu. dulu Ya ya. baik Ada sebagai rasa. sahabat atau sebagai Iya, kekasih ya, kekasih ya. sama ya seperti Karena itu. kalau nggak ada rasa rindu itu kan rasa memberatkan ya harus Ya, Iya, begitu. iya, betul. betul. Biasanya kalau orang sama pacarnya kan selalu ingin ketemu ya, Ya. David. Yang namanya pacar ya, Ya, toh? pasti ingin Pasti ditemui, kepingin ketemu. ingin ngomong, Ya. ingin Ngomong terus, ngobrol, banyak yang diceritakan kan seperti itu. Ya. Jadi kita memang harus menyediakan Jadi waktu. kita ini menganggap Tuhan itu adalah kekasih kita. Ya, kekasih, sehingga ya. Sahabat seperti Pak kita. Set sahabat Pengen bisa. ketemu. Ya benar seperti itu. Nah sekarang misalnya nih, Ya, bisa. saya sudah baca Alkitab saja nih misalnya, tapi nggak melakukan hal yang seperti itu. Apakah itu bisa disebut dengan Lexio Divina juga? Kalau menurut saya belum ya Pak Set. Belum, ya. Karena intinya kalau Lexio Divina itu memang kita harus menyediakan waktu, kita harus seningkan diri kita, ya pikiran pokoknya memang dibawa dalam situasi gimana ya, supaya kita ini hanya berduaan saja dengan Ya. pacar kita atau sahabat kita. Dengan Yesus. Ya, Iya. tapi kalau membaca Alkitab itu kan bisa saja ya Pak David. Kadang saya kalau misalkan menunggu apa saya baca sekedar baca, tapi kadang bisa lupa. Tapi kalau ini kalau Lexio Divina kan ada pesan khusus. Seperti tadi Pak Set itu toh. Ya. Tadi pagi dia membaca. Ya, yang dia katakan ada pesan khusus, dia tidak akan takut meskipun dia diutus di tengah serigala. Jadi pribadi, lebih ke pribadi. Itu ya Pak Oke, Set, seperti apakah teknik ini gitu ya? Ini kan bisa disebut sebagai teknik ya. itu. Ya, Itu ya. metode ya, metode. metode ya. Kan tetap perlu waktu. Ya. ya, Sedangkan di dalam kehidupan kita yang serba cepat Ya. ini Ya. gitu kan.
kadang-kadang misalnya kita bisa bayangkan misalnya jalanan di Surabaya pun ini kan sekarang sudah mulai macet lagi. Datang dari rumah ke sini aja itu kan butuh waktu ya lumayan juga ya. Jadi kerja sudah berangkat pagi-pagi, pulang malam-malam gitu kan. Sehingga bisa nggak sih di tengah kesibukan gitu ada kiat-kiat apa gitu yang praktis supaya tetap bisa melakukan Lexio Divina walaupun di sela-sela kesibukan kita. Kan yang penting kan enggak harus di rumah toh, dimanapun kan betul. bisa toh. Benar enggak harus Jadi di rumah. kalau misalnya saya pas di kantor, Pas jam saya istirahat, juga jam istirahat bisa. gitu juga boleh kan. Ini bukan boleh, satu hal boleh. yang oh ini harus di rumah, harus pagi hari, harus Boleh. apa, itu tidak ya. Ya. Tapi dimanapun bisa dilakukan. Karena saya pernah lakukan itu. Jadi Oh, gitu. ceritanya Gimana gini, saya kan ceritanya? punya toko ya. Kadang saya pagi, tapi kadang itu pagi karena kesibukan dan lain sebagainya, ada urusan karena apa? Saya bawa buku itu dan Alkitab itu karena kan saya tahu saya ada jam makan siang. Jam makan siang tuh saya naik ke atas, di mana enggak ada orang, saya sediakan waktu tetap saya berdoa. Tetap seperti itu. Oke. Jadi tidak di rumah tapi di sela-sela jam kerja saya. Jadi tapi saya tetap meninggikan hati, maksudnya ya berdoa mohon Roh Kudus ya karena ini bukan apa usaha kita ya. Ya. Jadi mohon Roh Kudus supaya berbicara apa ya saat ini pesannya kepada saya seperti itu. Boleh kalau saya bayangkan itu kan namanya istirahat. Kalau orang kerja istirahat paling cuma 1 jam. Iya. Tapi kalau kayak Bu Leoni ini yang punya toko, jangankan 1 jam, paling istirahat sebentar udah ada yang teriak-teriak di toko mungkin begitu ya. Tapi di sela-sela waktu yang sangat pendek itu pun bisa ya Bu ya? Iya, bisa. Bisa. Oke. Yang penting gini, Fit. Jadi niat kita Ya. untuk bertemu Dengan Tuhan. niat kita untuk rindu mendengarkan sahabat kita. Kalau orang rindu itu kan selalu akan menyiapkan waktu ya, Fit ya. Ya. Itu yang paling penting. Ya, Ya, benar, itu betul. Jadi betul. sesibuk apapun gitu Ya. ya pasti ada waktu yang bisa disiapkan. Ya. Kayaknya itu kuncinya. Ya, benar, ya. benar. Setuju sekali itu. Nah sekarang tadi kan Pak Set kasih contoh itu. Ada satu ayat apa di tengah-tengah serigala. Ya, Ya. pergilah, Tadi aku itu ya. mengutus engkau. Nah Pak Di Set antara bisa serigala. langsung mungkin yang saya bayangkan Pak Set bisa langsung tek gitu ya Pak ya. Langsung tek loh ini ayat buat aku ini gitu kan. Nah tapi kan tidak semua orang bisa kayak Pak Set begini toh yang tek gitu kan. Ya. Nah, ini perlu apa latihan atau apa atau bagaimana ya? Atau kadang-kadang bisa jadi ya baca. Ya. Tapi nggak tek gitu. Nah, Kok nggak sampai tek gitu, nggak ketemu teknya itu loh. ini Fit. Memang saya harus akui, saya juga tidak bisa langsung kalau hari ini saya kebetulan bisa mendapatkan itu juga karena Roh Kudus memberi saya itu. Betul. Gitu. Kadang-kadang Tapi saya mungkin juga, bisa jadi nggak tek sama sekali Pak ya. Nggak bisa. Ya. jadi ada Ada, ya. bisa jadi, Oh, bisa oke. jadi. Nah, Jadi ya kalau- nggak perlu berkecil hati ya Ya. kalau ternyata baca nggak tek gitu ya. Ya, jadi jangan selalu memikirkan oh ini pasti tek itu bukan. Kadang-kadang Oke. ya memang karena itu kerja roh ya. Ya. Tapi Ya. kita ini kan selalu berusaha seperti itu ya Pak David. ya, Oh ya Selalu kalau berusaha. begitu ya jadi lebih Ya. gampang dilakukan Ya, ya. betul. Karena mungkin ada merasa wah nanti melakukan begitu kok nggak tek ya. Wah aku ini ada yang Kok nggak salah dapat-dapat gitu. ya. Gitu ya. Betul. Apa yang salah Ya. dengan diriku Ya. itu ya. Ya. jadi Padahal kalau ya enggak apa-apa ya. pas saya ndak tek gitu ya, saya berusaha hanya untuk gini, Tuhan beri aku ayat yang menurut aku tertarik gitu, Hmm. gitu. Wis itu sederhananya saya cuman gitu aja, Fit. Gitu. Oke. Jadi kalau saya tertarik ya saya itu ya saya anggap Tuhan itu sudah memberi saya satu ayat gitu. Kadang-kadang tek itu kan artinya betul-betul ayat itu menyentuh. Iya, Tapi sudah saya membaca bolak-balik kok rasanya kok bukan itu. tidak ada yang menyentuh gitu Iya, kan. oke. Bisa terjadi ya. Mm-mm. Apalagi kalau maaf ya, kalau perikop hari itu cuma 3 ayat atau apa kan bisa terjadi kan? Oke, sebentar Pak, nanti boleh dilanjutkan. Tapi saya ingin tahu, yang tadi misalnya Pak Set ngomong ngambil ayat ini. Kalau misalnya mau dipraktekkan dalam sehari-hari, ngambil ayat dari mana ya Pak? Oh, biasanya kalau orang pakai kalau ruah atau kalender liturgi ya. Ya, Kalender liturgi. kalender Ya, liturgi kalender ya. Kalau kami liturgi. kan kalender liturgi Kalender ya, boleh. ya, kalender Kalender liturgi, liturgi ya. Gereja Katolik. Ya. Jadi itu ada sehari itu Ada. bacanya Ya, apa, Kan ada bacanya apa bacaan gitu ya. satu, bacaan ada ya, bacaan Injil, pertama. ambil Yang diambil dari situ. Ya, Bisa, dari sana. mau Mazmur juga bisa ya. Ya, Bu Yoni bisa, ya? bisa, ya. bisa. Itu. Betul. Jadi tinggal nurut itu aja. Iya. Ya. Terus
pokoknya konsisten saja. Ya, Iya. betul. Masalah Sediakan tek tak tek itu nanti Ya. terserah Tuhan ya. Ya, benar. Yang penting menyediakan waktu untuk betul, konsisten. Iya. betul, betul, Rindu Pak. Itu untuk kan jadi mendengarkan. gampang kalau begitu. Iya, Ya. betul. Memang sebetulnya Lexio Divina itu enggak sulit ya. Enggak sulit, yang membuat sulit itu kadang orang berpikir, waduh aku harus berkata-kata apa ya, aku harus bagaimana dan ini. Jadi Iya. itu ya, itu yang membuat jadi orang akhirnya, waduh wes nggak usah wes gitu ya. Padahal itu salah kalau menurut saya, seperti itu. Ketika kita Kurang sudah tepat, ngomong bukan nggak- salah nggak lah, kurang usah, tepat, iya. kurang Iya tepat. kurang ya. tepat. Begitu ngomong, nggak usah wis, angel gitu ya. Nanti akhirnya Ya, kita angel. malah Ya, sulit. angel tenan Ya, gitu. seperti, Tenan. seperti tadi Pak David kan ngomong, Iya. ini di Surabaya macet, jam kerja ini. Loh, padahal waktu kalau kita lihat 24 jam ya Tuhan kasih itu. Iya. Nah, kita Ngantuk, masih Bu. ada waktu untuk Ngantuk nonton malah drakor 3 Iya. jam. Nah, Oh, iya, ada Lexio iya, itu. Divina. Nah, kalau itu ya Nah. apa ya itu ya. Daripada rindu nonton drakor, mendingan rindu mendengarkan Tuhan bicara ya. Iya, karena kita dapat kekuatan ya Pak. Ya, tapi Sedepannya. artinya perlu keseimbangan Ya, lah betul, artinya benar, ya, benar. keseimbangan. Oh ya, nonton Tetap- drakor juga nggak Ya, masalah. nonton Ya. drakor ya enggak apa-apa, tapi Ya. ya mendengarkan suara Tuhan ya penting Ya, gitu betul. kan. Enaknya pagi apa malam biasanya? Kalau saya biasanya pagi. Enggak mesti ya, tergantung Ya orang. tergantung. heeh. Saya juga pagi fit saya. Oke, oke. Belum melakukan Maksud pagi aktivitas. hari, Iya, kalau Bu pagi. Leoni Pagi. siang sebelum sama melakukan- siang tadi Ya, kalau kalau pas di misalkan sela-sela gitu ya. nggak bisa itu siang. heeh. berarti kan ini sangat sangat fleksibel Iya, Betul, betul. dan bisa dilakukan kapanpun, enak, Ya, pokoknya betul. dibuat gampang. Ya. Betul. Yang penting kita ini seperti tadi itu ya, seseorang yang merindukan Iya, pacarnya Ya. gitu ya. mau menyediakan waktu. Menyediakan ya. waktu. Heeh. Mau fokus pada pacarnya gitu Luar ya. biasa ini. Iya. Jadi tapi ya harus benar-benar tetap fokus. Jadi nggak bisa dong, misalnya tadi sambil nyetir terus Oh kasih ya, duit, pasti Ya, nggak ya, bisa ya, dong. ya, betul. Tetap nggak ada bisa. fokus, artinya Ya. ada waktu khusus ya. Supaya kita dapat pesannya itu. Oke, Karena kalau oke. kita sibuk itu nanti kita kehilangan yang tadi kontemplasio itu. Iya, betul. Itu kan perlu hening tau Fit. Mm-mm. Gitu kan. Nah, kamu sibuk ya sibuk kan enggak bisa hening wis Pak. Ya. Sederhananya itu Fit. Kalau sibuk pasti nggak bisa ning. Iya. Oh iya Pak. Ya, karena itu. Nah, kalau kita lihat langkahnya tadi, Iya. kan kita juga melakukan kontemplasio. Betul. Ya. Kontemplasi itu kalau bahasa Indonesia ya kontemplasi. Iya, Iya, benar. kontemplasi. Apa kontemplasi ya kalau bahasa Indonesia? Ya. Kontemplasi itu. Ya mengalami di hadapan hening Tuhan. di hadapan Di hadapan Tuhan. Tuhan. Ya, Hening di hadapan Tuhan. Karena ada itu ya. Jadi ya Ya. memang harus benar-benar Meresapkan benar-benar, sediakan ya. waktu Ya. untuk hening itu. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Ya. Iya. Jadi kesimpulannya Lexio Divina itu bukan sesuatu hal yang Sulit. susah, Ya. sulit Iya, begitu. Betul. Tapi hanya satu metode, di mana metode ini harus dilakukan dengan Ya. kita memberikan waktu dengan Ya. penuh kerinduan untuk Ya. Betul. Tuhan. Jadi Ya. apapun posisi kita, Ya, betul. kesibukan kita, sebenarnya kalau melihat tadi ceritanya Pak Set sama Bu Leoni ini kan tidak sesuatu yang menyulitkan ya Ya, mestinya benar. ya di Betul. sela-sela Pak Ya. Bu Leoni tadi cerita di toko Ya, benar. bisa lakukan. Harus fokus tuh karena gini, kalau kita sama pacar ya, terus sama pasangan kita, terus kita mau ketemu tapi kita cuek sambil HP-an atau sambil melakukan ini kan mereka loh, kamu ini sayang aku apa enggak ya? Loh, kata nih mau ketemuan sama saya kok Kok jarang disambi gitu lah. Ya kayak gitulah ya Kok kurang ngomong lebih. ambil aku ngedoli wong gitu ya. Ya Betul. gitulah Nggak ya niat kurang. iki gitu ya. Iya, Iya, bener, iya. enggak niat ini gitu betul. Sayang apa ora gitu ya. Iya benar seperti itulah. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu David. Nah, gini perlu ditulis apa enggak? Kalau Maksudnya, gitu maksudnya misalnya Iya, tadi iya. Pak Set ngomong tek ini gitu ya. Nah, teknya ini enaknya ditulis atau ya wis tek gitu aja gitu. Atau perlu ditulis gitu. kalau Atau gimana? saya pribadi karena senang Iya. nulis ya. Mm-mm. Iya. Saya tulis, jadi sesudah itu ngalami semua aksi itu saya tulis, mulai tulis tadi ngomong apa ininya ya. Jadi ayat yang menyentuh saya apa ya, sabda Tuhan bagi saya, tanggapan saya itu urut ya seperti itu. Terus aksinya apa, tindakan nyatanya itu saya tulis. Kenapa? Saya simpen itu. Kadang-kadang itu bisa menjadikan Itu satu kan kayak kekuatan. jurnal ya, Bu ya. Iya. Pada saat saya mengalami sesuatu saya baca, loh saya kok dulu Firmani dapat ini, kok sekarang dapatnya beda. Itu benar. Jadi mulai Menarik ya. disimpan itu. Jadi kayak dulu saya ingat ada satu Kayak diari. film apa ya? Film yang dokter kecil Dougie Hauser. Ah. Dia tuh habis sehari apa itu dia ngapain aja ditulis ya. Waktu itu zamannya masih komputer PC lama itu.
diary hari itu gitu ya, Iya, ditulis. iya, diary. Wah, ini saya cerita film The Gyoser Iya. itu ketahuan umur saya gitu ya. Nggak tahu ini Sobat Sep ada yang ngerti tidak di film ini ya? Oh, ada yang ngerti itu langsung tahu umur saya berapa gitu ya. Tapi David, Nah, kalau itu misal- persis kayak diary berarti kalau ya, ditulis. benar. Oh, Tapi bila ada orang yang mungkin karena tua, usia, terus mungkin dengan kesulitan, ya nggak wajib Ya, ya Pak, nggak wajib, seperti nggak itu. wajib. bukan satu kewajiban. Nggak Ya, wajib, seperti nggak itu. wajib. Oke, baik kalau Iya. begitu. Jadi kita udah ngerti ini sekarang bahwa Lexio Divina itu satu metode dan tidak sulit ya, kan Ya. tidak sulit Betul, gitu ya, Pak sesuatu David. metode Ya. ya just metode gitu ya, tapi Ya. yang penting kita ada satu kerinduan Iya. yang untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan tuh ngomong apa, Ya. gitu kan. Nah, Ya. sehingga kalau kita udah tahu Tuhan mau ngomong apa sama kita akan mencari. Ya, Ya. benar. Yang rindu, betul, rindu betul. mencari ya. Ya, betul Nah, sekali. ketika kita mencari, nah metodenya baru kita pakai itu. Ya, Ya. benar. Karena metodenya perlu keheningan ya, sediakan dong waktu. Ya. Iya. Waktunya paling ya enggak panjang toh. Ya. Paling Ya. sekitar 15 menit, 20 menit kan ya kurang 20, lebih cukup lah ya. 30 Ya. menit cukup lah. 20-30 menit cukup. Ya. Berarti kalau kita istirahat begitu 1 jam, Iya. langsung 20-30 menit dipakai dulu, sisanya dipakai makan. Iya, Iya. betul. Cukup ya? Cukup, Ya. cukup. Oke, ini praktek yang bagus ini. Saya praktekkan habis ini. gitu Iya, ya. seperti Iya. itu ya. Oke, terima kasih Pak Set, Ya. Bu Leoni untuk Sama-sama. bincang-bincangnya. Ini Sama-sama. luar biasa. Sama-sama, Semoga Pak David. Sobat Sep jadi mengerti ya. Setelah ini caranya Lexio Divina tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber, Pak Set sama Bu Leoni. Caranya memang metodenya seperti itu ya, tapi ternyata ini adalah metode yang simple sebenarnya. Yang penting ada kerinduan. Yang penting ada kerinduan. Kalau kita rindu kepada Tuhan, itu seperti kita rindu pada pacar kita gitu kan. Nah, sehingga kita mau cari, ketika kita mencari, wah, kita akan meluangkan waktu untuk melakukan hal itu. Ya. Nah, Sobat Sep, saya pamit dulu di episode kali ini. Jadi, jangan lupa ya, nanti kalau misalnya Sobat Sep merasakan bahwa Lexio Divina yang Sobat Sep dengarkan ini memberkati Sobat Sep, share video ini ke banyak orang supaya mereka pun mengerti caranya melakukan Lexio Divina dan bisa memberikan waktunya untuk Tuhan dengan penuh kerinduan gitu ya. Jadi jangan lupa juga subscribe, kemudian like video ini dan diklik itu loncengnya supaya terus terupdate dengan podcast-podcastnya Sep berikutnya. Buka hati.